Oke, selamat siang teman-teman. Dari sholat Jumat langsung kita bikin konten untuk kalian. Tadi sebelum sholat Jumat kontennya terputus, terganggu suara ngaji karena dekat masjid sekali. Akan saya lanjut berbagai macam info yang penting untuk kalian, tapi tetap dior riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro hanya sebatas memberikan info sebatas yang saya tahu. Selebihnya kalian tetap dior, dulu on riset dan riset kembali. Ini saya nggak di endorse sama Bitem nggak, tapi kebijakan saya. Kita harus berjiwa besar, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Terutama yang sudah bapak-bapak yang sudah pada gaptek ya. Sekarang di Bitem itu sudah ada yang namanya fitur future. Lepret fitur future sudah ada. Saran saya sih Bitem ini dengar-dengar sekarang nomor 1 atau nomor 2 saya lupa, tapi selalu memberikan airdrop, selalu ada event-event, selalu menggelontorkan uang terus. Kelihatannya royal juga exchange ini. Ini kalau di Indo saya nggak mau ini 5 juta sebetulnya, tapi ya karena kerelaan saya di hari ini aja Jum'ah berkah ya, saling berbagi untuk kalian yang punya exchange nanti bahas PP ya, yang punya koin-koin di exchange BingX ataupun di luar segala macam, geser ke Bitem saja, geser Bitem. Di Bitem pun sudah ada. Karena apa? Di sana itu ada yang namanya akun perdagangan, akun future, akun dana. Jadi ketika di exchange Indo kita jualan, langsung masuk akun kan, otomatis nggak ada akun dana, nggak ada akun macam-macam, langsung masuk ke saldo kan, langsung kita transfer bisa ke bank di Indo, nggak ribet. Tapi kalau di sana, di exchange luar, itu banyak yang sekarang di exchange perdagangan, di fitur perdagangan dana kita nggak bisa langsung di transfer ke Indo, harus dimasukkan lagi ke akun saldo kita. Jadi ada saldo dana, ada saldo perdagangan, ada saldo future, di sana berbeda-beda. Dan sekarang yang makin ribet, kalau dulu saya hanya paling-paling Google SMS ya kan, itu aja kan, Google SMS aja kan. Sekarang menggunakan wajah, kita verifikasi wajah. Itu saya berkali-kali suka gagal karena wajah kan berganti-ganti, tergantung mood juga. Itu suka gagalnya di situ. Pernah satu hari itu nggak bisa gagal terus verifikasi wajahnya. Sekarang pakai itu segala. Kalau tadinya kan ya SMS sama Google aja, sama satu lagi email kan, Google, SMS, email, udah selesai. Sekarang ada verifikasi wajah, itu yang bikin ribet. Yang di luar, yang punya exchange luar, kemudian di Indo sudah ada, di Bitem itu kalau koin-koin baru selalu ada, ya silakan dipindah ke Bitem. Tapi kalau untuk yang di sana yang cerdas-cerdas, ya nggak masalah. Kayak saya aja pun di akun perdagangan, di akun dana, bisa pindah sana sini sih, mudah saja kalau yang ngerti. Bagi yang gaptek yang udah tua gitu ya. Oke, saya lanjut. Tadi untuk masalah PP, pertandingan belum usai. Oh ya, satu lagi yang belum punya exchange Bitem, nanti saya taruh di linknya, ada di deskripsi, itu bisa masuk referral saya. Di situ nanti mendapatkan banyak potongan dan banyak hadiah. Ada di deskripsi, nanti ada link referral. Tanpa link referral gitu susah kalian untuk daftar di Bitem. Oke ya, langsung saja saya lanjut yang tadi. PP ini secara fundament tidak bisa diragukan. Sekarang kita lagi bermain maraton, berjalan. Ibarat kita orang jalan, pertandingan belum usai. Apakah yang sekarang naik tinggi, terbang tinggi seperti koin-koin yang baru-baru itu jaminan akan bermasa panjang, jaminan menjadi pemenang? Tidak. Yang naik tinggi belum tentu akan jadi pemenang. Yang cuan tinggi dulu, naik tinggi dulu, koin-koin baru belum jaminan jadi pemenang. Karena yang akan mengepam harga, yang akan membuat harga terbang adalah para paus, well, megalodon,
institusi, mereka orang cerdas semua, bukan orang bego. Mereka punya riset prabayar yang mahal. Dia akan melihat koin itu secara fundamennya, holdernya, komunitasnya. Nggak semudah itu siapa backingannya, desentralis enggak, ini ada GZ, ada sudah, nggak perlu saya banyak ngomong lagi kalau masalah PP. Secara fundament yang menurut saya, tapi kalian Dior menurut saya secara fundament yang akan jadi besar dengan Doge atau Shiba, saya rasa akan di PP. Karena PP ini displasi punya koinnya, sudah beredar semua, di ETF kan pula. Apakah nggak bermasa panjang? Koin-koin baru yang belum jelas kegunaannya, belum jelas utilitasnya, ataupun belum jelas holdernya akan kapan dia mampu bertahan, sampai kapan itu kita masih ragu. Apakah dia akan bermasa 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, belum tentu. PP sudah berjalan sampai 3 tahun lebih ya. Hati-hati, orang kita berjalan, pertandingan game belum usai, nanti pemenangnya itu belum ketahuan. Tapi menurut pandangan pribadi saya, pemenang sesuai dengan fundament meme coin akan ada di PP. Apakah ini jelek Doge? Bisa jadi. Shiba 7,3 juta kenaikannya dulu, uang 80.000 jadi 800 juta. Untuk Doge, membahas Doge tahun 2020, Rp1.000 dikatakan orang gila, ternyata harganya sampai 12.000. Di dalam kripto tidak ada yang tidak mungkin, dan kemarin kejadian 6.000% dalam 1 minggu terjadi di Repdau, ya kan? Tapi ordernya nggak banyak cuan di situ, pertandingan cukong sama bandar bursa ataupun sama trader ya. Dan ini dijadikan pelajaran, kalau mereka sudah mau, mereka sudah secara hitung-hitungan matematikanya dia untung, PP akan dipam kemana, bisa saja market cap kecil dibanding Doge yang market capnya sudah gede. PP kan market capnya kecil, untuk diangkat dengan uang nggak begitu banyak pun akan terbang. Kenapa ini belum ngaceng naik turun? Ya nunggu ETF, naik turun dikit juga masalah orang pada scalping, pada trade, yang main leverage ya biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh ya. Dan ada 3 katalis besar di tahun ini, mudah-mudahan kita cuan semua. Ada Clarity Asset, ETF PP, dan satu lagi, dengan berhentinya masa jabatan habis si Powell akan diganti orang-orang Trump yang dikatakan akan pangkas suku bunga lebih lanjut, dan ketegangan geopolitik global sudah mereda ya. Itu yang perlu kita harus ngerti. Dan juga BTCD-nya juga masih di 59. Tunggu BTCD sampai 50. Apakah akan ke sana nanti? Akan ke sana. Tinggal kita sabar saja ya. Oke, saya rasa cukup karena ini juga tadi untuk nyambung tadi saja. Cari koin-koin yang bagus-bagus, jangan melihat koin yang lagi terbang. Strategi kita di tahun 2021 banyak yang gagal, ketika koin Shiba, koin Doge dilepas ketika turun, ngejar-ngejar koin yang lain, nggak taunya koin yang lain naiknya nggak seberapa, kalah dengan waktu itu fundamentalnya, komunitasnya, holdernya yang memang sangat menyolok waktu itu ada di Shiba sama dan Doge. Saat ini bukan menyolok lagi, gebrakan yang sangat luar biasa dengan akan di ETF-kan. Apakah akan di-approve? Saya rasa masalah di-approve di ACC akan lebih mudah dibanding dengan masa Gary Gensler. Dengan orang-orang yang menduduki di SEC adalah orang Trump, saya yakin akan di ETF-kan. Tinggal tunggu waktu saja ya. Mungkin itu, tetap harus semangat, tetap harus yakin, tetap Dior ya. Pilih koin yang bagus-bagus di top CMC, kita harus sabar. Pemenang tetap long invest, hold, dan jangan jangka panjang. Jangan melihat koin-koin yang lagi terbang sesaat. Kita belum tentu koin itu bermasa panjang. Yang wajar-wajar saja, koin CMC itu udah hampir 2.700.000 tuh bisa saya gembar-gemborkan dari harga masih 2,2 juta ya. Ada XRP udah mulai naik, semua hijau-hijau semua. Yang penting intinya yang kita lebih bahagia, lebih senang bahwa sudah mulai pada turun dana ke market, terutama ada di di altcoin. Artinya tanda-tanda sudah mulai akan terjadi altcoin season. Tinggal nanti altcoin seasonnya penuhnya nunggu BTCD turun, dan altcoin season indexnya masih di 37, nunggu sampai di 70% ya. Ketakutan ketamakan sudah netral, sudah di atas 54%, artinya sudah mulai FOMO, sudah mulai euforia, baik retail, baik paus ataupun investor yang lain.
Untuk PP ketika nanti di ETF kan institusi masuk, juga ada Wall Street yang siap mendorong harga juga, mudah-mudahan menjadi cuan semua. Ini yang lagi diangkat memang infonya koin-koin yang baru-baru, yang market cap kecil mereka sudah ambil duluan, kita masuk ngeri-ngeri sedap juga, seperti ada Siren, ada yang lain-lain, kita nggak perlu ngiri ya, rezeki masing-masing sudah diatur yang di atas. Yang kita beli belum naik, yang kita tidak beli sudah naik, itu hal yang biasa. Sama juga ketika kita jualan, barang yang kita jual tiba-tiba terbang, barang-barang yang kita beli tahu-tahu turun. Itu pasti hal itu merasakan, sama-sama pernah merasakan. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk di siang hari ini. Tetap semangat, tetap oke. Untuk nyambung video tadi yang memang kebentur ngaji karena dekat masjid, jadi tadi nggak bisa berlanjut ya. Silakan yang akan download exchange Bitem, bursa Bitem, itu link ada di deskripsi. Tetap Dior, Mas Bro yang memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya risiko ditanggung masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP, just